Halo teman-teman, gue Vario dan selamat datang di Sikonspi. Oke teman-teman, sebelumnya gue mau bilang makasih banget buat lo yang udah tonton video kita sebelumnya, yaitu video kita sebelumnya itu udah ngebahas tentang kematian Tiga Ardila dan konspirasi tentang kematian dari Muammar Gaddafi. Nah sekarang ini gue masih tetap ngebahas tentang salah satu kematian tokoh, aktivis, penyanyi, pencipta lagu bahkan. Kayaknya lu udah pada tahu deh. Langsung aja deh. Ini dia kematian dari John Lennon. John Winston Lennon lahir pada 9 Oktober 1940 di Liverpool. Jadi John Lennon ini merupakan anak dari pasangan Julia Stanley dan Alfred Lennon. Jadi buat info lo semua, ayahnya ini, Alfred, adalah seorang pelaut yang sering banget berpergian. Bahkan saking seringnya dia berpergian, ketika John Lennon lahir, dia nggak ada di sisi sang ibu untuk menemani si John Lennon. Nah ini, terus di masa mudanya John Lennon ini, dia bisa dibilang lebih sering hidup bersama si sang bibi, namanya ini Bibi Smith, atau Bibi Mimi, namanya Bibi Mimi dari keluarga Smith. Suaminya namanya George. Jadi yang Smith ini siapa? Wait a minute. Oh mungkin George Smith ya. Oke kita lanjut. Jadi karena sang ayah dan ibunya bercerai, jadi John Lennon ini menghabiskan masa mudanya bersama keluarga si Smith tadi. Nah, tapi walaupun dia jauh dari orang tuanya, ibunya tuh masih sering kunjungin dia untuk kayak istilahnya temu kangen lah. Dan di sini juga John Lennon itu mulai tertarik dengan musik karena dia maksud gue, jadi ibunya ini secara diam-diam memperkenalkan alat-alat musik kepada John Lennon. Kenapa sih diam-diam ya? Karena ini si bibi miminya ini sangat skeptis akan musik. Jadi sampai suatu saat tuh si John Lennon pernah dibilang katanya, John, lu kalau musik itu emang keren, tapi lu nggak bisa hidup dari musik kayak gitu. Dan seiringnya berjalan waktu kan yang kita tahu ya, John Lennon tuh gila terkenal banget dan sampai pada akhirnya sukses, dan dia tuh ngasih hadiah ke sang bibinya ini plakat yang bertuliskan kata-kata yang dia ucapkan ke John Lennon waktu masih muda. Itu gokil kan? Itu pelajaran buat semua. Kalau misalnya mau ngejar mimpi, kejar. Kalau enggak, ya gak usah. Tepat sih. Guyon. Biarin. Bisa lanjut ya. Nah sehabis ini gue bakal ngebahas tentang karir dari John Lennon. John Lennon memulai karirnya di The Quarrymen pada tahun 1957. Jadi The Quarrymen itu adalah band skiffle, di mana alat-alat musiknya alat-alat musiknya itu dari alat-alat rumah tangga. Jadi misalnya gendang, panci, drum ya, panci gitu-gitu. Nah jadi John Lennon ini beranggotakan teman-temannya di Quarrybank Grammar School. Dan pada tanggal 6 Juli 1957, The Quarrymen ini tampil di sebuah acara di gereja. Nah disinilah pertama kali John Lennon bertemu dengan Paul McCartney. Ini Paul McCartney ini falling in love with John Lennonnya first di sini. Apaan sih anjir? Pokoknya di sini ya. Kacau. Kacang cicau. Lalu pada awal 1960-an, The Beatles terbentuk dengan formasi awal, yaitu ada John Lennon, ada Paul McCartney, ada George Harrison, ada Stuart Sutcliffe, dan Pete Best. Lalu Stuart memutuskan untuk keluar dari band dan Ringo Starr masuk menggantikan si Pete Best.
gitu. Seiring berjalannya waktu, band The Beatles ini namanya makin dikenal di kalangan masyarakat. Karena waktu itu band ini kayak tour ke Jerman. Dia itu berangkat ke Hamburg beranggotakan John Lennon, Paul McCartney yang tadi lah mereka itu. Terus The Beatles ini juga mulai tampil di klub malam yang kotor. Jadi dia awal-awal tuh nggak langsung ke stage yang gede ya. Jadi tuh dia mengawali karirnya dari klub malam yang kotor dan tinggal di berbagai penginapan, bahkan gabung sama pengamen-pengamen ke jalan gitu. Dari sini kita udah ngeliat nih perjuangannya dia tuh gokil. Jadi menurut gua inilah udah lanjut. Nggak konsisten. Suksesan ini terus berlanjut. Nyaris semua single mereka mencapai peringkat teratas di tangga lagu Inggris. Tetapi I Wanna Hold Your Hand pada tahun 1964 ada single pertama yang berhasil menembus industri musik Amerika. I Want to Hold Your Hand, tahu kan lu nih? Iya. I want you hold your hand. I want you. Dan sejak inilah terkenalnya lagu I Wanna Hold Your Hand, I Wanna Hold Your Hands di tangga lagu Amerika disebut sebagai British Invasion. Nah, sejak inilah musik The Beatles mulai tersebar di seluruh dunia, meraih sukses di mana-mana, terkenal di setiap penjuru negara. Konser mereka selalu dipadati fans, sebagai beribu-ribu fans datang demi menyaksikan si The Beatles sendiri. Tapi di balik semua kesuksesan The Beatles maupun John Lennon juga memiliki beberapa hal-hal yang amat sangat kontroversi. Yang pertama, John Lennon ini yang kalian tahu mungkin istrinya cuma Yoko Ono, tapi ternyata dia itu udah pernah menikah dengan istrinya yang pertama, namanya itu Cynthia Powell, yang dinikahi pada 1962. John Lennon langsung melamar Cynthia ketika ia mengetahui bahwa Cynthia ini hamil. Hamil cuy. Yeah, boy. Hamil. Akhirnya pas dia udah tahu hamil, dinikahilah si Cynthia. Dan dari kehamilan itu lahirlah seorang putra yang bernama John Charles Julian Lennon di Salford General Hospital. Terus John tidak melihat Julian hingga seminggu setelah dia lahir. Ini kejadiannya sama kayak dia sama bapaknya ya. Karena komitmen yang dibuat The Beatles. Jadi pada saat itu manajer The Beatles namanya itu kalau nggak salah sebenarnya gue nggak tahu sih namanya siapa. Pokoknya ada deh manajer The Beatles itu, dia demi menjaga image dari John Lennon The Beatles, jadi dia memerintahkan untuk menutupi pernikahan si John Lennon itu sendiri. Jadi kacau, lu bisa ngerasain gak sih jadi istrinya ditutupin, dia dipaksa untuk tidak mengakui bahwa dia pernah menikah. Gokil loh. Dan gak cuma itu, kacau nih. Pokoknya dia tuh setelah dia bersama The Beatles, dia juga liburan tuh bareng teman-temannya. Nah, di sini mulai tercium nih bau-bau perselingkuhan John Lennon dengan Yoko Ono. Yoko Ono itu adalah merupakan seniman asal Jepang, kalau kalian belum tahu. Jadi Yoko Ono ini sama John Lennon dikegep sedang tidur berduaan di salah satu hotel. Dan kabar ini terdengar sampai ke istrinya. Dan yang pada saat itu istrinya tuh udah mulai kayak, wah ini John Lennon kacau nih, kayaknya gue harus cerai nih. Dan perceraiannya itu pun terjadi dan berefek pada sang anak Julian Lennon. Jadi gue punya informasi, kalian tau gak sih lagu Hey Jude? Iya. Itu ya, lagu Hey Jude itu sebenarnya diciptakan sama Paul McCartney buat sang anak si Julian Lennon. Jadi bisa dibilang Julian Lennon ini bahkan lebih dekat sama Paul McCartney dibandingkan sama ayahnya si John Lennon. Kacau banget. Kacang jinjau. Biar. Terus ada lagi yang
paling kontroversial menurut gue ya adalah John Lennon mengakui bahwa The Beatles lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Itu kacau banget, kacau. Pokoknya statement dia ini menjulut amarah dari kaum Nasrani khususnya di Amerika, dan waktu itu di Filipina juga sempat kayak rame-rame ngeboikot lagu karya-karya dari The Beatles. Oke, sekarang gue bakal ngejelasin kronologi kematian dari John Lennon. So, stop senyum-senyum gitu kan. Punya orang banget. Iya, canda sih. Kat. Pada tanggal 8 Desember 1980, John Lennon meninggal dunia akibat ditembak 4 kali oleh Mark David Chapman pada pagi hari nahas itu. Hah? Pada pagi hari nahas itu? Enggak, malam hari kejadiannya. Jadi Chapman itu sempat mencegat John Lennon dan sang kekasih Yoko Ono di depan apartemennya. Nama apartemen itu The Dakota Apartment. Jadi langsung gue jelasin aja ya, rentetan kejadian dari pembunuhan itu. Jadi pada pukul 11 siang ya, seorang fotografer bernama Annie Leibovitz itu motret si John Lennon sama Yoko Ono buat cover majalah dari The Rolling Stone. Lalu pada pukul 12.40, karyawan radio San Francisco datang ke Dakota untuk mewawancarai John dan Ono tentang album terbarunya. Jadi albumnya itu waktu itu namanya Double Fantasy. Jadi waktu wawancara ini si John ini sangat antusias, bahkan dia sampai lompat gitu kayak, wah gila, gue gak sabar banget nih album gue dipromosiin gitu. Pokoknya dia antusias lah. Terus setelah dia tanya jawab bareng si reporter, si wartawan, tiba-tiba muncul statement yang kayak aneh gak sih, kayak dia tuh ngomongnya gini, saya pikir pekerjaan saya tidak akan selesai walaupun saya sudah mati dan dikuburkan. Saya harap ini berlangsung dalam waktu lama. Umur itu gak ada yang tahu. Dia ngomong gini semalamnya, maka dari itu barang siapa Goblok. Lalu next ya, pada pukul 16.30 atau setengah 5, John dan Ono meninggalkan Dakota karena ada janji sama label. Jadi dia pergi sama wartawan tadi ke studio rekaman untuk merencanakan album yang terbaru lah pokoknya. Nah, pas di jalan ini dia ketemu sama si Mark David Chapman pas-pasan. Jadi si Mark ini bawa salinan kopi dari album Double Fantasy-nya tadi. Nah, pas udah ketemu, si John Lennon nanya nih, mau nggak sini gue tanda tanganin? Dikasih lah sama si John Lennon. Setelah ditanda tangan tuh si Mark David Chapman dia bener-bener kayak cuma melongo gitu, kayak tau gak sih lo kayak idol fans ketemu idolanya gitu kan, masih speechless gitu lah, nggak bisa berkata-kata. Terus si John Lennon nanya lagi, ada lagi nggak yang mau gue bisa lakuin gitu. Dan akhirnya foto, mau deh foto gitu. Akhirnya difoto lah. Nah terus kejadian ini juga sempat diabadikan sama si Paul Gors. Jadi dia sempat diabadikan di foto gitu si momen dimana John Lennon menandatangani album Double Fantasy-nya si Mark David Chapman. Lalu pada jam 5 sore 17.00 mereka sampai di studio rekaman. Udah nih di studio rekaman lah, kegiatan kayak biasa. Lalu pada jam 22.50 atau sekitar jam 11 kurang, mereka meninggalkan studio dan balik ke Dakota. Nah, pas keluar dari limosin, si Yoko Ono dan John Lennon ini pas-pasan lagi sama si Mark David Chapman. Nah, Lennon nih udah kayak main mata nih, loh ini kan yang tadi, gitu. Kok dua kali ngomongin. Jadi kayak, oh ini yang tadi nih, kok masih di sini ya. Nah, akhirnya si John Lennon kayak merasa, ya udahlah, gue cabut aja kamar ini. Tapi selang berapa detik dia berjalan, tiba-tiba Mark David Chapman mengeluarkan pistol dan menembakkan 5 peluru ke arah John Lennon. John Lennon setelah mengetahui dirinya tertembak,
dia langsung lari menyelamatkan diri ke lobi apartemen di Dakota tadi. Langsung nih lari, pas sampai apartemennya, lobinya, dia langsung tergeletak tidak sadarkan diri. Yoko Ono yang saat itu tahu, lihat, dia langsung teriak dan tolong panggil polisi, panggil ambulan, gitu teriak banget. Kacau lah pokoknya situasinya, bisa ngebayangin gak sih? Kayak seorang bintang ditembak di depan mata istrinya sih. Dan setelah itu datanglah si polisi dan ambulans ya mungkin ya. Lalu dibawalah ke rumah sakit yang terdekat. Lalu pada jam 23.50 atau jam 11 kurang, jam 12 kurang ya, 12 kurang, dokter menyatakan John Lennon tewas. Itu bener-bener kayak kacau banget. Yoko Ono tuh bener-bener kayak sedih, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia bahkan minta waktu buat ngerenungin gitu. Jadi dia John Lennon ini meninggal dan nggak langsung disiarin gitu, nggak langsung dikabarin ke John Lennon meninggal. Kacau banget. Kacang cincang. Bisa serius nggak sih? Bisa main-main gitu. Dan tak hanya itu, jadi katanya nih ada beberapa faktor Chapman melakukan pembunuhan terhadap John Lennon. Salah satunya Chapman itu nggak suka sama gaya hidup dan kemunafikan dari John Lennon. Istri Chapman, Gloria Abe, mengatakan bahwa Chapman kerap kali mengomentari gaya hidup dari si John Lennon. Dia bilang kepada kita untuk membayangkan tidak ada kepemilikan, tetapi dia di sana dengan jutaan dolar hasil karya musiknya yang dijual ke orang-orang yang itu. Jadi tuh kayak nggak sesuai apa yang dia sampaikan, nggak sesuai sama apa yang dia lakukan, kata Chapman gitu. Dan sumbernya dari buku The Beginning of the End of apa sih, susah nggak usah ya, adalah pokoknya bukunya. Nah, setelah beberapa lama mendekam di penjara, si Mark David Chapman ini akhirnya mengakui kesalahannya. Dia tuh meminta maaf kepada fans, seluruh fans di dunia, fansnya John Lennon. Dan bahkan Yoko Ono itu udah memaafkan si Mark David Chapman ini. Ia juga merasa sebagai pembalasan atas dosa yang telah dia perbuat, dia merasa kayaknya gue lebih pantas dihukum mati. Walaupun sampai saat ini dia dijatuhin, kalau nggak salah ya, dia dijatuhin hukuman seumur hidup di penjara. Oke, itu dia kronologi dari kematian John Lennon. Dan sekarang gue mau bahas beberapa teori-teori konspirasi dari kematian sang idola, si John Lennon. Yang pertama adalah FBI sempat memata-matai John Lennon sebelum dia tewas. Alasannya sendiri karena John Lennon pada saat itu dianggap dekat dengan gerakan kiri baru atau New Left Movement, di mana isinya adalah pemuda mahasiswa dari berbagai spektrum. Spektrum itu kalau nggak salah ya kayak feminis, ekologis, pasifis gitu, itulah istilah-istilah kayak gitu di Amerika. Nah, aksi-aksi ini berhubungan dengan perdamaian. Jadi dia kayak ngelakuin aksi-aksi perdamaian dan anti banget kayak perang. Salah satunya perang Vietnam dan perang nuklir di Amerika. Karya-karya John Lennon juga dicurigai karena lagu-lagunya itu kayak ada unsur-unsur perdamaian gitu. Udah mulai kayak Imagine salah satunya dan beberapa lagu yang lainnya yang dinilai ya itu tadi gue bilang kayak udah mulai muncul unsur-unsur perdamaian. Bahkan Presiden AS Richard Nixon pada saat itu mengatakan bahwa John Lennon sebagai musuh utamanya. Yang mungkin ya menurut gue ya, mereka menganggap John Lennon jadi musuh utamanya itu karena John Lennon dianggap sudah mulai mengganggu kestabilisan stabilisasi pokoknya dia itu kayak ngerusak stabilisasi dari politik di AS yang bahkan udah mulai mengganggu kayak
ya kebijakan-kebijakan pemerintah di AS. Tidak hanya itu, menurut beberapa sumber yang gue dapat, John Lennon juga diawasi oleh MI6, MI5. Jadi MI5 itu adalah salah satu badan intelijen di Inggris. Jadi John Lennon ini dianggap membiayai organisasi yang mereka anggap teroris. Salah satunya adalah gerakan kemerdekaan di Islandia. Kacau, seorang musisi sampai sebegitunya ingin dijatuhkan karena dia udah kayak mulai mengganggu kebijakan yang dilakukan oleh para penguasa di atas. So itulah tadi beberapa teori-teori konspirasi dari kematian John Lennon. Oh ya, buat lo yang mungkin ada teori-teori baru atau mungkin ada yang mau nambahin tentang fakta-fakta kematian John Lennon, bisa banget komen di bawah. Atau lu yang mau request, mau ngebahas apa bang, mau bahas ini dong, bahas apa namanya, kematian dari siapalah itulah tokoh, boleh komen di bawah. Kalau di atas itu search, bukan komen. Iya nggak? Dan jangan lupa share ke teman-teman lo kalau lu suka video ini, lu like. Dan jangan lupa yang paling penting subscribe channel kita di Project. Bentar. Ya. Thank you. So. Sorry. Terakhir buat lo semua, tetap jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan jangan berkerumun. Anjay. Ingat pesan ibu. Apa pesan ibunya? Yang tadi gue bilang. Gue Vario, gue pamit undur diri ya. Anjay, thank you banget nih. Jamming dulu apa ya? Ini lagi mau megangin. Sini ada. Udah lah, gak usah. Terima kasih, sampai jumpa. Buat kalian yang belum subscribe channel si Project, buruan langsung subscribe, oke? Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Buat lo yang belum nonton episode sebelumnya, tenang. Link video udah gue taruh di deskripsi. Jadi lo bisa langsung tonton videonya, oke? Thank you.